Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap kabar teman-teman semua baik ya. Kenalin, namaku Putri Asringlan, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Di podcast ini, aku ingin berbagi masalah sehari-hari yang tentu menarik untuk dibahas. Nah, untuk pembahasan podcast kita kali ini, yaitu bagaimana mendapatkan kerja setelah lulus kuliah, atau mungkin dengan judul yang menarik itu takut tambah dewasa, takut gak dapet kerja. Nah, ketika kita lulus dari perkuliahan nih, terutama tuh kayak D3, D4, sarjana, kita tuh pasti merasa bangga ya kan. Udah usaha nih keras-keras selama 3,5, ada yang 4 tahun, ada yang 3,5 tahun untuk S1, kemudian untuk D4 itu kurang lebih sama, kemudian untuk D3 ada 3 tahun. Ya kan, kita berjuang untuk sampai dengan mengerjakan tugas akhir dengan segala pengorbanan kita sampai akhirnya kita itu bisa mendapatkan gelar di belakang nama kita. Selain itu juga dengan lulusnya kita di perguruan tinggi, kita tuh juga mengukir senyum untuk orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua kita. Nah, apalagi nih gelar ini tuh merupakan langkah awal untuk meniti karir di dunia nyata. Tapi setelah lulus kita ada pertanyaan nih yang jadi momok para sarjana, para lulusan perguruan tinggi ini ya. Kayak apakah gelar yang kita sandang itu udah cukup untuk melamar kerja? Apakah model sosial kita dan model psikologis kita tuh udah cukup? Nah, pertanyaan ini tuh jadi kayak, iya gak ya? Apakah udah cukup ya? Apakah sudah memenuhi kriteria atau belum ya? Nah, kita tuh perlu tahu nih bahwa untuk bersaing dalam dunia kerja itu bukan hal yang mudah loh. Apalagi lulusan perguruan tinggi itu memerlukan persiapan yang matang dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa sih persiapan kerja itu? Kalau menurutnya Caballero, Walker, dan Fuller tahun 2011, kesiapan kerja itu adalah suatu sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang yang telah lulus dari institusi pendidikan tinggi sehingga memiliki kesiapan dalam kerja atau siap untuk sukses dalam lingkungan kerja. Nah, Atley dan Harris itu menambahkan bahwa ketika kesiapan kerja kita dipersiapkan dengan baik, memungkinkan bagi seorang individu untuk sukses dalam dunia kerja. Nah, kalau menurut Hartinah tahun 2016, di Indonesia sendiri itu periode rata-rata waktu tunggu sarjana S1 untuk mendapatkan pekerjaan pertama itu adalah 0 hingga 9 bulan. Nah, bisa dilihat kan kalau waktu itu tuh cukup lama dalam mendapatkan pekerjaan pertama. Nah, untuk itu, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kesiapan kerja mahasiswa? Well, ada 3 faktor penting yang mempengaruhi kesiapan kerja bersama mahasiswa. Yang pertama itu adalah modal psikologis, kemudian kompetensi karir, dan dukungan sosial. Nah, faktor psikologis itu berupa self-efikasi, harapan, ketahanan, dan optimisme. Kalau faktor kompetensi karir itu berupa refleksi tentang kapasitas, refleksi motif, jaringan, kemampuan pengembangan diri, eksplorasi kerja, dan kontrol karir. Kemudian faktor dukungan sosial itu berupa dukungan keluarga, dukungan teman, dukungan orang-orang lain di sekitar kita, dan juga dukungan finansial. Nah, lalu apa cara yang bisa dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan ketiga faktor di atas? Yang pertama itu kita bisa mulai refleksi diri tentang kapasitas apa yang kita punya. Kita tuh perlu tahu nih apa aja yang kita miliki, apa yang kita kurang, apa yang lebih dalam diri kita, sehingga kita ini bisa tahu kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana. Kemudian kita juga bisa mengikuti pelatihan atau training, workshop, dan juga seminar-seminar yang sesuai dengan skill yang diperlukan dalam dunia kerja. Di perkuliahan nih, sebelum kita lulus, kita bisa mempersiapkannya lebih awal dengan mengikuti volunteer, magang, dan berbagai macam organisasi dari dalam dan luar kampus. Tentu hal itu disesuaikan dengan kadar apa yang ingin kita capai dan juga kemampuan yang kita miliki. Ketika kita sudah mempersiapkan hal tersebut, besar kemungkinan kita ini bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam pekerjaan dengan baik dalam lingkungan sosial maupun situasi-situasi yang kadang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian dengan memiliki pengalaman-pengalaman tersebut, kita itu akan memiliki nilai lebih untuk bersaing dalam dunia kerja di mata reviewer atau organisasi kerja. Hal ini tuh akan berdampak baik dalam misi kita untuk mencari kerja setelah lulus kuliah. Nah, jadi ayo persiapan karir kita sebelum lulus kuliah ya, jangan setelah lulus kuliah baru memulai karir kita di masa depan.
Oke, sekian dulu pembahasan dari aku. See you next time. Bye-bye.